Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran sosiologi. Ibu ucapkan selamat bagi kalian yang telah naik kelas dari kelas 10 menjadi kelas 11 dan dari kelas 11 menjadi kelas 12. Dan Ibu ucapkan selamat datang untuk kalian anak kelas 10 di SMA Negeri 1 Carenang, tempat belajar kalian yang baru. Semoga kalian dapat menuntut ilmu dengan baik di sini. Oke. Kalian patut bersyukur karena tidak semuanya dapat merasakan pelajaran sosiologi, karena pelajaran sosiologi ini hanya wajib di jurusan IPS. Namun, jurusan IPA pun dapat merasakan mata pelajaran sosiologi apabila lintas minatnya mengambil mata pelajaran sosiologi. Mata pelajaran sosiologi ini termasuk mata pelajaran yang sangat penting ya, karena di sini kita akan mempelajari bagaimana cara berinteraksi sosial, bagaimana cara berhubungan dengan orang lain, dan masih banyak lagi. Dan juga kita akan melihat berbagai fenomena dan gejala-gejala sosial dengan sudut pandang sosiologi. Oke? Nah, sebelum kita memulai materi atau memulai pembelajaran sosiologi, alangkah baiknya kita harus diawali dengan kesepakatan-kesepakatan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, maka dari itu, yuk simak video selanjutnya. Oke, para siswa sekalian, pertemuan pembelajaran daring kita yang perdana ini, kita perlu membuat sebuah kesepakatan. Sehingga dengan adanya kesepakatan itu, kita akan tahu gambarannya seperti apa yang perlu kita lakukan, apa yang menjadi kewajiban kita selama proses daring berlangsung, dan tentunya juga tidak lepas dari hak kita. Jadi, selama kita daring, selama pembelajaran online, selama pandemi ini belum berakhir, maka kontrak belajar ini harus kita sepakati bersama. Oke? Nah, sebelumnya, mungkin bagi kelas 11 dan 12 sudah tidak asing lagi ya dengan saya. Namun, bagi kelas 10, mungkin saya adalah guru yang baru. Guru yang pertama kali kalian temui, dan mungkin juga suaranya masih sangat asing. Nah, saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Ais Hairunisa. Saya berasal dari Banten. Saya berasal dari Serang, Banten. Di sini saya akan mengajar mata pelajaran sosiologi. Oke, kita ke substansi ya. Substansi kita adalah poin-poin kontrak belajar selama daring, terutama pada mata pelajaran sosiologi. Yang pertama yang perlu Anda lihat yaitu dalam proses pembelajaran, siswa harus melaksanakan semua kegiatan daring secara disiplin dan jujur. Ingat, disiplin dan jujur. Disiplin berarti kalian harus siap untuk bangun pagi seperti biasa. Jadi kalian tuh harus siap bangun pagi seperti biasa, seperti sekolah waktu kita beraktivitas tatap muka di kelas. Sehingga kalian harus disiplin setiap harinya. Disiplin mengikuti daring dengan baik. Kemudian kalian juga harus jujur. Jujur tentunya ketika ada penugasan atau apapun, berarti kalian harus bisa mengerjakan secara mandiri. Poin kontrak belajar sosiologi selama daring yang kedua yaitu selama pembelajaran daring di dalam grup atau aplikasi, siswa sangat dianjurkan untuk bertutur kata yang sopan dan santun, baik kepada kawan maupun pada guru mata pelajaran, karena ini merupakan bagian dari sebuah penilaian. Ingat ya, ini nggak boleh ada yang namanya kata-kata kotor,
atau kata-kata jorok. Bahkan saya paling gak suka ya sama atau ketika ada fenomena bullying, apalagi mungkin sampai ujaran kebencian kepada teman, sampai adanya ujaran kebencian kepada teman-teman kalian. Itu bisa mengurangi nilai kalian karena sopan dan santun dalam proses pembelajaran itu merupakan bagian dari sebuah penilaian juga. Oke, selanjutnya siswa harus mengumpulkan tugas atau jika ada tugas pada pembelajaran tersebut, setiap tugas dikumpulkan paling lambat hari itu juga atau sesuai kesepakatan untuk tugas tertentu. Nah, ingat, kita harus mengumpulkan segala tugas yang diberikan. Nanti guru mata pelajaran akan mengirimkan link untuk kalian mengisi tugas-tugas kalian nanti. Tergantung linknya seperti apa nanti. Bisa mungkin linknya itu berbentuk kalian nanti tulis dulu di buku, kemudian kamu foto, dan kemudian kamu upload di link yang sudah disediakan. Atau mungkin juga bentuknya kalian langsung mengisi pada kolom jawaban yang sudah ada di bawah aplikasi yang kalian gunakan dalam pembelajaran online itu. Oke? Ingat, setiap tugas dikumpulkan paling lambat hari itu juga atau sesuai kesepakatan dengan guru mata pelajaran. Oke, poin selanjutnya. Siswa diwajibkan untuk aktif dalam proses pembelajaran, menandakan siswa tidak meninggalkan kelas atau grup online. Nah, di sini kalian boleh bertanya, kalian boleh berpendapat, berargumen, karena kita juga harus tetap memegang teguh dari aspek kreativitas atau kemudian berpikir kritis. Kita harus mampu berkolaborasi, dan yang terakhir, kita juga harus mampu berkomunikasi. Meskipun sekarang ini kita tidak mampu berkomunikasi secara face to face atau secara langsung ya, tapi kita harus memanfaatkan dunia digital, dunia internet atau dunia maya tentunya, karena dengan adanya aktif ini tandanya siswa tidak meninggalkan kelas online-nya. Oke, kontrak belajar sosiologi selanjutnya yaitu ketentuan penilaian. Yang pertama yaitu kehadiran. Nah, kehadiran ini sangat berpengaruh ya pada nilai kalian, yaitu sebesar 10%. Nilai kalian itu diambil dari kehadiran. Yang kedua yaitu tugas dan keaktifan. Ini hak Anda. Ketika Anda mengumpulkan tugas dan aktif dalam pembelajaran itu, kalian sudah mengantongi 50% dari nilai kalian. Selanjutnya, apabila ada penilaian tengah semester atau PTS, atau bisa digantikan juga dengan ulangan harian, itu bobotnya 20%. Kemudian, penilaian akhir semester, itu bobotnya juga 20%. Selanjutnya, poin yang terakhir, tentunya kita harus sepakat ya. Kita harus menaati dan melaksanakan kontrak belajar yang telah dibuat dan disepakati oleh guru dan siswa. Kita harus sepakat nih saat ini, karena dengan kita melaksanakan kontrak belajar, maka harapannya dan cita-cita ke depan tentang proyeksi kita jauh ke depan, pembelajaran kita berlangsung dengan baik. Tentunya tidak mengurangi kebermanfaatan, tidak mengurangi esensi dari proses belajar kita dibandingkan belajar dari tatap muka secara langsung. Harapannya itu. Jadi walaupun kita sekarang hanya bisa belajar secara online, tapi tidak mengurangi kebermanfaatan kita belajar seperti biasa di kelas. Jadi kalian harus tetap semangat atau mungkin lebih semangat lagi belajarnya.
karena kalian memiliki tujuan kalian, masa depan kalian masih panjang, maka hal seperti ini jangan dijadikan kalian menjadi patah semangat atau pupus harapan. Tidak, kalian masih bisa belajar dengan cara apapun dan dimanapun, karena di sini guru-guru kalian masih semangat juga untuk belajar bersama dengan kalian, menjadi fasilitator untuk kalian semua. Jadi tidak ada bedanya ya, meskipun kita tatap muka atau secara online, itu kita semua memiliki harapan dan tujuan yang sama. Saya sebagai guru untuk menyampaikan materi, atau sebagai partner kalian dalam belajar, dan juga kalian sebagai siswa atau peserta didik yang orientasinya masih jauh ke depan, ingin tetap berkembang, ingin tetap kreatif, inovatif, dan tentunya menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang kontrak belajar daring, terutama pada mata pelajaran sosiologi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.